but there's nothing you can tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No platform, they can break it hard. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. Up in my town, you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga baik ya. Di video kali ini, saya bersama teman-teman saya ingin menjelaskan sesuatu mengenai hukum perbankan loh. Kira-kira apa ya? Di sini saya ingin menguraikan salah satu kasus yang terjadi dalam perbankan. Tapi, untuk pertama-tama, perbankan itu apa sih? Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan menjelaskan, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang menangani berkaitan dengan uang, kredit, dan transaksi lainnya. Tentunya, dalam dunia perbankan tidak luput dengan adanya permasalahan ataupun suatu bentuk kejahatan yang berhubungan langsung dengan dana nasabah. Salah satunya yaitu penggelapan dana nasabah. Hal ini biasanya dilakukan oleh pegawai bank, manajer, atau pihak lain yang memiliki akses terhadap dana tersebut untuk keuntungan pribadi. Penggelapan dana nasabah dalam perbankan adalah pelanggaran yang serius, harus ditangani dengan tegas untuk melindungi kepentingan nasabah dan menjaga integritas sistem keuangan. Nah, dalam video ini kita akan membahas salah satu kasus penggelapan dana nasabah yang dialami oleh Ibu Syarifah di Bank Aceh, Cabang Sabang. So, enjoy the video! Kasus kali ini berasal dari nasabah yang bernama Ibu Syarifah berumur 65 tahun. Dirinya merupakan ibu rumah tangga dan orang yang bekerja sebagai pembuat dodol, serta seorang nasabah Bank Aceh sejak tahun 1992. Dan sejak pembukaan, dirinya terus menabung sampai pada tahun 2012. Dirinya memiliki 3 rekening tabungan yang dititipkan kepada Sri Rezeki selaku customer service pada bank tersebut. Karena pada saat buku tabungan tersebut diminta, Sri Rezeki menolak dengan banyak alasan, dan karena Ibu Syarifah percaya saja, dirinya tidak menaruh curiga kepada Sri Rezeki. Singkat cerita, bank tersebut terjadi keributan karena salah satu uang nasabahnya hilang dan diikuti ditangkapnya Sri Rezeki. Kemudian Ibu Syarifah khawatir karena sejak awal menabung dirinya tidak mendapatkan buku tabungan tersebut. Dirinya datang ke pihak bank dan meminta printout semua transaksi yang ada, dan ternyata uang yang ada di dalam ketiga rekening tersebut hanya berjumlah 100 juta lebih sekian. Uang tabungan Ibu Syarifah telah digelapkan oleh Sri Rezeki dengan memalsukan tanda tangan dan pencatatan untuk kepentingan pribadinya. Ibu Syarifah menggugat pihak bank dan Sri Rezeki kepada pihak berwajib dengan tuduhan penggelapan dana nasabah dan menuntut pihak bank untuk mengembalikan kerugian uang yang dideritanya. Kemudian, faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi pegawai untuk melakukan penggelapan dana di Bank Aceh Cabang Sabang dapat berupa 1. Tekanan keuangan yang dapat mendorong seseorang untuk mencari cara cepat untuk mengatasi masalah keuangan mereka. Yang kedua, kurangnya pengawasan yang ketat dapat memberikan peluang untuk melakukan kecurangan tanpa terdeteksi. Kemudian yang ketiga, kelemahan dalam sistem kontrol internal bank. Dan yang terakhir 4, faktor personal seperti motivasi individu, nilai moral, dan situasi kehidupan pribadi juga dapat berperan dalam mempengaruhi perilaku seseorang untuk melakukan tindakan ilegal seperti penggelapan dana. Nah, selain faktor yang mempengaruhi pegawai, ada juga loh faktor yang dikemukakan oleh menurut ahli. Apa saja sih? Mari kita bahas. Yang pertama, ada faktor tekanan. Karena ada tujuan dan dorongan internal untuk melakukan kecurangan, komponen tekanan dapat beroperasi sebagai katalisator. Tujuan dan dorongan mewah, kewajiban keuangan mendesak sifat kepribadian yang tercela secara moral, tekanan dari tempat kerja, dan faktor lainnya. Dalam kasus yang terjadi yaitu penggelapan dana yang dilakukan oleh salah satu karyawan Bank Aceh tersebut, bahwa karyawan Bank Aceh bernama Sri Rezeki melakukan tindakannya dalam penggelapan dana tersebut pada rekening Ibu Syarifah
semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhannya dengan melakukan penarikan secara ilegal melalui buku tabungan yang ditinggalkan kepada bank dengan pemalsuan tanda tangan. Yang kedua, ada faktor kesempatan. Faktor kesempatan yaitu di mana terdapat kondisi baik di dalam tindak adanya kontrol dalam pengawasan bank, serta kurangnya kebijakan pembagian tanggung jawab di beberapa area bank. Seringkali merupakan situasi yang berubah menjadi peluang. Dalam kasus ini, kesempatan terjadi dikarenakan penggelapan uang di rekening nasabah ini dalam kegiatan perbankan Bank Aceh cabang Sabang ini. Uang yang di rekening nasabah selama kegiatan operasional di perbankan ini tidak diaplikasikan secara akurat dan tepat, sehingga membuka lapangan peluang bagi para karyawan tidak menerapkan SOP dengan baik dan benar, sehingga membuka peluang bagi karyawan yang tidak jujur untuk melakukan penarikan saldo milik nasabah. Pihak bank juga dianggap lalai karena tidak melakukan tindak pencegahan untuk melindungi dana klien dan tidak melakukan tindakan pencegahan untuk melindungi dana semua nasabah. Dan kemudian harusnya kita memantau sehingga karyawan tidak melakukan kesalahan tersebut. Nasabah harus memiliki buku tabungan mereka, namun di bank ini dititipkan kepada karyawan, memungkinkan terjadinya penarikan yang melanggar hukum. Sehingga karena hal tersebut menyebabkan karyawan Bank Aceh bernama Sri Rezeki dapat melakukan tindak penggelapan dana rekening nasabah. Yang ketiga, ada faktor rasionalisasi. Aspek pembenaran atau rasionalisasi adalah komponen ketiga ketika seorang penipu percaya bahwa melakukan hal yang salah itu baik dan melakukan hal yang benar itu buruk. Maka mentalitas ini dapat menyebabkan terjadinya fraud. Sebagai ilustrasi, mempertimbangkan seseorang pekerja bank yang telah mencurahkan banyak tenaga dan waktu untuk mencapai beberapa target dan tetap melakukan penipuan karena gajinya tidak meningkat atau dia tidak menerima bonus meskipun pendapatan bank sangat besar. Hal ini dalam kasus penggelapan dana nasabah tersebut bisa saja terjadi karena karyawan merasa gajinya kurang atau tidak ada bonus yang didapatkan, padahal pendapatan dari bank tersebut lumayan banyak. Dalam kasus ini, tindakan dari karyawan Bank Aceh yaitu Sri Rezeki yang melakukan tindak penggelapan dana oleh nasabah bank tersebut serta menimbulkan kerugian yang besar bagi nasabah yang tidak dibenarkan. Meskipun Sri Rezeki selaku karyawan telah mengabdikan dirinya sebagai karyawan bank tersebut, tindak Sri Rezeki dalam hal ini penggelapan dana menggunakan buku tabungan nasabah serta pemalsuan tanda tangan untuk menarik dana nasabah tersebut tidak ada alasan pembenaran dalam tindakannya. Selanjutnya, untuk aspek yang ditimbulkan dari adanya penggelapan dana ini, yang pertama ada aspek ekonomi. Dalam hal ini, penggelapan dana oleh karyawan akan mengganggu stabilitas keuangan karena kehilangan kepercayaan dari nasabah. Nasabah akan menyimpan uang di bank dan mengalami kerugian finansial. Investor pun tidak mau berinvestasi. Tindak pidana ini dalam sektor perbankan dapat mempengaruhi bank dan masyarakat dengan mengurangi kepercayaan pada perbankan. Ekonomi terpengaruh dengan menurunnya nilai saham dan mata uang, spekulasi nilai tukar rupiah, dan potensi pelemahan mata uang. Bank Aceh tidak mematuhi undang-undang tentang tanggung jawab dalam menjaga dana nasabah. Dalam pasal 1367 juga mengatur pertanggungjawaban kerugian dari orang yang diawasinya. Selanjutnya, dalam aspek psikologis. Menurut pasal 1 angka 1 UU nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, yang pada intinya menjelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan sehatnya seseorang yang mencakup semuanya, baik itu fisik, mental, serta sosial, sehingga manusia dapat hidup secara normal dan dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam hal ini, penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh karyawan bank dapat menyebabkan korban mengalami stres. Mengapa? Karena korban mengalami gangguan kecemasan dan khawatir yang berlanjut. Karena dirinya kehilangan uang miliknya yang dirasa sangat amat penting, yang nilainya pun tidak sedikit. Korban menjadi sulit percaya dan hilang kepercayaan terhadap orang lain. Korban akan mengalami trauma untuk percaya lagi, termasuk percaya dengan orang yang dianggap dekat sekalipun.
Nasabah yang menjadi korban ini mungkin akan mengalami depresi dan putus asa, karena dirinya kehilangan harapan tentang masa yang akan datang atau rencana masa depan yang sudah diatur sedemikian rupa dengan uang tersebut. Hal ini juga akan berdampak pada kondisi mental dan psikologisnya. Memungkinkan kesehatan nasabah akan menurun hingga terjadi gangguan pada kesehatan mental dan fisiknya. Berat badan nasabah tersebut dapat turun karena pikirannya yang masih memikirkan uangnya yang digelapkan. Gangguan pada tidurnya pun akan terjadi karena korban merasa cemas. Parahnya, nasabah tersebut dapat menjadi stres yang berkepanjangan dan gangguan pada kejiwaannya yang menyebabkan dirinya tidak bisa hidup secara normal lagi, layaknya manusia pada umumnya, dan akan sulit untuk diajak berinteraksi. Aspek politik yang dapat ditimbulkan dari adanya penggelapan dana, yaitu jika pemerintah gagal dalam menyelesaikan kasus ini dengan tegas, dapat menimbulkan kritik dan tekanan dari politik dari oposisi atau masyarakat sipil. Hal tersebut dapat mendorong terjadinya demonstrasi dan aksi protes yang dilakukan oleh orang-orang yang merasa dirugikan dari tindakan penggelapan dana yang dilakukan oleh bank tersebut, yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan negara, yang dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Aspek yang keempat adalah aspek sosial. Aspek sosial yang dapat timbul dari kasus penggelapan dana nasabah terbagi menjadi dua. Yang pertama ada rusaknya nama baik atau reputasi dari pihak bank tersebut. Penggelapan dana nasabah dapat mengganggu reputasi yang dimiliki oleh bank terkait dengan memalsukan data nasabah serta tanda tangan tanpa adanya izin dari pihak terkait. Dengan adanya kejahatan tersebut dianggap merampas hak setiap individu, dalam haknya memiliki rasa aman, tentram, yang seharusnya setiap nasabah mendapatkan perlindungan dari pihak bank tersebut, yang mana seharusnya bank tersebut memberikan pelayanan serta menerapkan prinsip kehati-hatian serta menjaga data pribadi nasabah. Tetapi dalam kasus tersebut pihak bank menyalahgunakan prinsipnya yang seharusnya wajib diterapkan oleh setiap pegawai bank tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan nomor 1/POJK-07/2013. Yang kedua ada penggelapan dana yang dilakukan oleh bank dapat menimbulkan aksi protes yang dilakukan oleh orang-orang yang merasa dirugikan dari tindakan penggelapan dana tersebut, yang bertujuan untuk menuntut keadilan dan memberikan hukuman yang adil bagi pelaku penggelapan serta kerugian bagi orang-orang yang dirugikan dari penggelapan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu aspek teknologi. Penggunaan teknologi dalam sistem keuangan perbankan memiliki dampak bagi berjalannya suatu sistem yang ada dalam sebuah bank. Teknologi mampu memberikan fasilitas keamanan serta memberikan pelayanan terhadap nasabah dengan waktu yang lebih efisien. Tetapi salah satu sisi lainnya, teknologi sering memunculkan resiko-resiko yang berdampak begitu besar. Salah satunya yaitu penyalahgunaan data pribadi nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank yang dengan mudah diakses menggunakan teknologi. Hal ini terjadi karena orang-orang dalam bank tersebut memiliki data pribadi nasabah sehingga memudahkan melakukan tindakan penggelapan. Sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang menyatakan jika anggota dewan, komisaris, direksi atau pegawai bank dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya catatan palsu, menghilangkan atau memalsukan data atau pencatatan, maka akan dikenai sanksi pidana berupa penjara 5 sampai dengan 15 tahun. Dalam kaitannya dengan kasus di atas, Sri Rizuki selaku karyawan Bank Aceh yang melakukan tindakan penggelapan penyalahgunaan teknologi yang tersedia atau berada dalam bank tersebut untuk melakukan penggelapan dana nasabah. Sri menentukan nasabah yang saldonya banyak karena sering menabung dengan mengecek saldo nasabah melalui komputer banking system, serta melakukan dirinya mengisi data nasabah beserta jumlah uang yang akan diambil, kemudian meniru tanda tangan nasabah tersebut, serta pada nasabah dengan sidik jari. Sri melakukan dengan sidik jarinya sendiri. Sehingga Sri Rezeki selaku karyawan Bank Aceh menggunakan kesempatannya untuk melakukan tindakan penggelapan dana nasabah bank tersebut dengan menggunakan teknologi yang digunakan dalam bank tersebut. Kesimpulan dalam kasus ini yaitu penggelapan dana adalah tindakan ilegal yang melibatkan pengambilan atau penyembunyian dana secara tidak sah yang dilakukan oleh orang yang dipercayakan. Kejahatan ini sering terjadi dalam konteks perbankan, seperti yang terjadi pada Bank Aceh Cabang Sabang, di mana seorang karyawan dapat melakukan penggelapan dana melalui penarikan yang tidak sah atau pemalsuan dokumen keuangan.
Teori triangle front menunjukkan bahwa ada 3 faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pelaku curang, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Dalam kasus Bank Aceh Cabang Sabang, seorang karyawan bernama Sri Rezeki melakukan penggelapan dana dari rekening nasabah karena adanya tekanan keuangan pribadi dan kesempatan yang diberikan oleh kontrol internal internet bank yang tidak memadai. Penggelapan itu sendiri merupakan suatu kejahatan yang kompleks dengan konsekuensi yang luas. Dalam kasus Bank Aceh Cabang Sabang, bank tersebut melanggar beberapa ketentuan hukum dengan tidak menjamin dana masyarakat dan melindungi data nasabah. Selain kerugian, penggelapan juga menimbulkan dampak dari beberapa aspek, yaitu dampak aspek teknologi, psikologi, politik, teknologi, dan sosial yang signifikan yang tidak hanya mempengaruhi individu yang terlibat secara langsung, tetapi juga masyarakat yang lebih luas, serta berkurangnya rasa kepercayaan nasabah membuat bank tersebut kehilangan citra dan reputasinya. Sangat penting bagi bank dalam meningkatkan kualitas dan keamanan baik dalam pengelolaan secara internal maupun eksternal, agar dapat menghindari praktik-praktik kecurangan yang dapat ditimbulkan. Mungkin cukup sekian video penjelasan dari kami mengenai pembahasan kasus penggelapan dana nasabah pada salah satu bank beserta faktor dan aspeknya. Semoga penjelasan dari kami bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.